ada waktu itu circle centang biru. Jadi kalau lo centang biru itu circle-nya di dunia influencer beda nih Kak. Iya. Kastanya beda Kak. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lagi sarapan pagi di mana nih Kak? Di Best Western Premier Panbil. Best Western Premier Panbil. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Sebenarnya kita nggak ada narasumber dan juga nggak ada host, tapi Iya. kita ngobrol aja santai tentang fenomena yang terjadi saat-saat ini. Banyak. Banyak Apa? sekali. Salah satunya adalah centang biru. Tentang centang biru yang berbayar, tapi kita nggak langsung ke situ, kita bakal ngobrolin sebenarnya fungsinya centang biru menurut Kak Cahaya buat apa sih? Kalau ditilik berdasarkan sejarahnya centang biru, Mm-mm. centang biru itu kan ada setelah ada aplikasi media sosial. Oke. Ya, itu centang biru atau lencana biru Iya. itu muncul pertama sekali bukan Instagram loh yang Oke. memakai. Itu namanya ada Twitter yang Oke. sekarang yang darinya burung biru Heeh. sekarang jadi logo X. Ya. Oke. Itu dimulai kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, Iya. itu di 2009. Oke. Jadi fungsinya lencana biru itu dulu untuk membuktikan bahwa si pengguna media sosial ini Mm. itu adalah orang yang berpengaruh, yang Orang yang dikenal, berpengaruh, yang dikenal gitu. secara publik, dan itu akunnya akun terverifikasi dan benar dia yang menggunakan dan Oke. yang mempunyai. Nah, jadi kan tujuan fungsi awalnya adalah untuk memverifikasi akun seseorang gitu yeah. ya, yang dianggap berpengaruh di media sosial. Ya, Nah, ya. gitu. Misalkan nih, Celine Dion. Oke. Celine Dion itu karena dia penyanyi terkenal, Oke. mendunia, banyak kan akun-akun cloningan yang mengaku Sebagai Celine Dion. sebagai Celine Dion untuk meraup followers, just like that, atau Untuk cuman nipu lah. no, bisa jadi, Iya. tapi bisa jadi itu karena sekedar fans club, cuman karena tidak dituliskan fans clubnya, jadi seolah-olah Orang itu bias. Celine Dion, ya Ah. jadinya bias kan. Jadi untuk membuktikan apakah ini benar akunnya Celine Dion atau enggak, Oke. dibuatlah centang Centang biru itu, lencana itu. Lencana itu verifikasi. Ya, Dan ya. pada prosesnya untuk membuktikannya itu adalah salah satunya adalah menunjukkan identitas diri dan berita ya yang berkaitan tentang. Kalau di Twitter gimana sih sebenarnya Kak? Kalau untuk mengapply si centang biru, kalau di Instagram kan katanya menunjukkan beritanya si orang ini tuh di 3 link atau 5 link. Itu baru-baru aja. Maksudnya Oke. itu baru beberapa tahun belakangan Belakangan. aja. Kalau yang pertamanya itu kan baru Twitter, ah. terus diikutin Instagram. Instagram betul. Ada lagi media YouTube lain. deh kalau nggak salah. YouTube Ya, ada centang ya. biru. Aduh, aku lupa nama aplikasi sosial Apa? media itu. Pinterest. Facebook ada centang biru sih enggak lah ya. Pokoknya ada gitu, karena banyak kan. Diikutilah beberapa media sosial lain gitu. Sebenarnya tanpa ada pembuktian atau Oke. tanpa diurus sama si artis Yang atau diurus bersangkutan. sama si tokoh, sepanjang dia emang tokoh publik atau public figure Dan atau aktif di media sosial ya, pastinya biasanya. not only aktif, Oke. maksudnya dia punya akun di situ, terus tim dari Twitter, tim dari Instagram akan secara automatically akan memverifikasi itu Oke. sih, karena dia kan punya nama Oh betul. Why? Betul. global, tokoh Oke. publik yang dikenal siapapun, yang dikenal Benar. berbagai kalangan. Gitu. Oke. Nah ini menjadi satu tren baru juga, makanya ada orang yang pengen diakui berpengaruh di media sosial, kemudian yaitu tadi mengapply biar diberikan centang biru. Ya, itu fenomena sekarang. Fenomena sekarang. Nah, sebuah validasi ya kak. Ya, Benar nggak sih? validasi diri, eksistensi diri bahwa dia aktif, bahwa dia layak untuk dikenal, seperti itu mungkin maksudmu? Iya, Atau- benar. Dan Iya. sebenarnya kalau aku nggak tahu ya, kalau di dunia influencer
red card-nya beda nggak sih yang centang biru sama yang enggak? Iya, tapi ini bagian dari nyinyirku atau enggak terserah netizen lah Iya, ya benar yang benar ini. benar. Karena kita ini berbicara ini juga bagian dari netizen Ah, gitu. Tapi gini, di era sekarang, di era sosial media, ada beberapa orang atau banyak orang yang sangat mengglorifikasi validasi dirinya di sosial media. Ketenarannya diukur dari like, ketenarannya diukur dari jumlah komentar, bahkan untuk memvalidasi itu ada yang curang, mencurangi dirinya. Seperti apa dia mencurangi dirinya? Beli followers, beli like, terus dia dianggap selebgram, influencer, terkenal, dan dia nggak, I don't know, dia itu sadar atau enggak ketika orang menganggap dia influencer, terus dia dikasih tanggung jawab untuk nge-review, paid, dibayar, produk lah ya. dibayar. Fungsinya si orang itu ngundang dia itu kan supaya produknya laku Bener. karena dipasarkan oleh si influencer Ya, ini. yang dianggap kompeten. Yes, Ya. dianggap kompeten. Pada akhirnya karena ya itu tadi dia udah nggak jujur ke dirinya dengan cara beli Ya. like dan follower itu, berdampak nggak dengan jualan si mitranya itu? Itu dia nggak merasa berdosa? Itu sih pertanyaan yang ada di benakku sekarang ini ketika ada orang yang ngebet banget memvalidasi dirinya. Apalagi sekarang ya centang biru udah bisa dibeli karena Oke. Meta udah mengaktifkan, membisniskan Ya. itu. Kita tinggal daftar, verifikasi by pasport atau KTP, bayar per bulan 100.000 Zet. Seratusan ribuan gitu. Ya, pasti. 100-an ribu udah terverifikasi. Dan ini yang sebenarnya ini aku pengen ketika Kak Danan ngajak aku untuk ngobrol tentang Iya, ini betul. itu kita memberi edukasi ke masyarakat bahwa centang biru itu tidak eksklusif lagi. Ketika Meta membisniskan ini, itu tidak eksklusif lagi. Itu ketenaran seseorang, pengaruh seseorang itu tidak dilihat dari centang biru itu. Detik ini juga ketika aku mendaftarkan diri sosial mediaku, aku bisa dapat centang biru. Tapi for what? Karena aku menganggap diriku belum berdampak ke orang lain. Aku membangun diriku sendiri dulu, dan for me social media just for fun, atau kadang aku gunakan untuk berbagi ilmu Ya. tentang pekerjaanku, tentang pengalaman travelingku, Ya. tapi tidak semua. Gue juga Ketika aku sering ingin aja. banget tuh dapat masukan. Kadang-kadang lo kan sering banget menang lomba. Beritanya ada di beberapa media nasional gitu. Iya. Kenapa nggak apply centang biru? Yes. Sering banget gue dapat pertanyaan gitu. Iya, harusnya kan karena Kak Danan salah satu travel blogger biasa aja lagi. Indonesia yang Gitu. diperhitungkan. Itu sering banget gitu. Tapi kalau gue sih lebih gini ya. Itu kan masalah validasi, setiap orang kan butuh validasi, dan itu udah urusan pribadi masing-masing ya. Iya. Dan aku ngerasa belum menginfluence itu kok, masih biasa aja Kak gitu, bahwa Iya. ya aku tuh ya itu tadi balik, kalau aku melihat sebuah media sosial itu seperti sebuah playground Iya. untuk bersenang-senang gitu, untuk bikin konten, berkarya dan sebagainya gitu. Tapi sejauh ini belum lah kalau untuk merasa bahwa aku menginfluence gitu ya, berpengaruh, terus mendapatkan validasi atau pengakuan dari lingkungan bahwa aku seorang influencer, itu belum lah gitu. Dan nah ini seperti sebuah fenomena sosial Kak. Jadi kan kalau kita lihat nih, kita balik ke dunia nyata ya. Di masyarakat kita kan gelar Yes. pendidikan, gelar religius, kayak haji sebenarnya tuh nggak ada loh Kak. Gelar haji itu tidak ada. Karena haji itu adalah lo beribadah dan hubungannya sama Tuhan gitu. Dan di Arab pun nggak ada orang pakai gelar haji. Tapi Ya. di masyarakat kita itu seperti sebuah validasi. Kelas Kalau sosial ya. Iya, kalau lo di depan nama lo ada kata haji atau hajah, lo dianggap masyarakat lo religius. Kalau lo punya nama terus ada deretan deretan kayak dokter, kemudian sarjana dan sebagainya, gelar-gelar itu dicantumkan, terlihat di
apa namanya di masyarakat kita menjadi lebih terlihat pintar dan diakui kalau kita pernah kuliah dan sebagainya. Itu kan bukan sesuatu yang baru di masyarakat Indonesia ya, terutama ya. Dan di era media sosial, centang biru itu seperti itu kalau aku ngelihat sebuah validasi sosial tapi di dunia maya. Orang pengen masuk ke ketika lo centang biru maka akan dianggap kan gini ada komentar gini, hati-hati Kak kalau komentar kakak kan udah centang biru loh. Apa bedanya centang biru dan tidak centang biru? Gitu. Ada. Ketika netizen itu wajar. Ya. Ketika netizen mempertanyakan, hati-hati Kak kalau berkomentar Ya, lu udah centang biru. biru. Itu karena mengikut pola lama. Ya. Si centang biru ini, si lencana biru ini Ya, dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh, tokoh Betul. publik, berarti dia harus punya tanggung jawab moral, nggak di dunia nyata dan di dunia maya. Di dunia maya gitu. Nah sama seperti yang Kak Danan sampaikan tadi itu bahwa validasi sosial itu sebelumnya udah ada di masyarakat Iya, kita. benar. Bukan cuma di masyarakat Indonesia, di dunia. Betul. Validasi itu ada dan kita juga sebenarnya butuh validasi. Betul. Kita bagian dari human, tapi ya yang membedakan itu bagaimana tingkatan kita itu untuk memanusiakan manusia Ya, lain. benar. Gitu. Ketika kita lulus kuliah, kita dapat gelar dong ya. Betul. Sarjana apa, Sarjana bachelor apa, apa, betul, diploma betul. apa, S2, S3. Tapi yang dibutuhkan itu bukan cuman gelar aja. Gelar itu ketika kamu sesuai nggak gelar yang kamu dapat itu untuk apply di kehidupan sosial. Gitu. Jadi seperti aku gelarku apa itu aku nggak penting. Itu Betul. nggak akan kugunakan di pembuktian Nggak diriku. akan ditunjukkan, Yes, gitu. tapi moral, Benar. cara berpikir, Nah, cara menghadapi cara orang, bertindak. cara bertindak itu yang penting. Dan sama nih validasi sebelumnya dengan validasi dunia maya saat ini centang biru. Benar. Seperti netizen bilang hati-hati berkomentar Benar. barisan itu mengikuti pola lama dia. Dan kan zaman berkembang ya. Betul. Bisnis itu bukan cuman yang ada di dunia nyata sekarang. Benar. Digital pun sudah dibisniskan. Betul. Media sosial pun sudah menjadi ladang bisnis oleh influencer. Jadi digital bisnis saat Digital ini, digital marketing, era, ya. ya. Mungkin itu dipakai, validasi ini dipakai untuk memperkuat branding. Personal branding. Yes, Betul, personal betul. brandingnya dia. Jadi dengan begitu, rate-nya yang tadinya cuma segini, karena gua udah centang biru, bisa meningkat lah ya. Ya, benar. Gitu. Tapi kembali, itu nggak salah. Personal atau individu yang membeli centang biru itu nggak salah, itu haknya dia. Tapi sejauh mana lu bertanggung jawab untuk menggunakan itu? Benar. Itu dari segi bisnis digital, dari segi moral, dari segi tanggung jawabnya. Kamu nggak merasa bersalah ketika kamu merasa kamu itu menginfluence, memberi dampak, atau apa yang kamu posting itu pasti menguntungkan pihak lain kalau itu emang jadi ladang bisnismu. Tapi ketika kamu memanfaatkan itu hanya untuk insights itu boleh ditipu loh di media sosial. Bahwa Benar. kita bisa membeli like, bisa membeli followers, kita bisa menunjukkan bukti kita. Ini loh udah dilihat 50.000, sementara nggak berdampak ke dia, satu pun nggak ada beli gitu. Is it okay for you? Tanggung jawabmu ada. Dan kamu nggak merasa bersalah untuk itu, menerima bayaran tapi tidak ada dampak ke mitramu. Nah Ya. itu. Jadi mending kalau buat saya, mending followersmu 1.000 tapi memberi dampak kepada 300 orang daripada kamu membeli followers 50.000 tapi hanya berdampak untuk satu orang. Makanya kan yang dilihat sekarang itu engagement. Walaupun Yes. engagement bisa diangkalin sih, Iya. yang nge-like temannya sendiri atau circle-nya sendiri. Oh, dan sekarang satu fenomena lagi nih. Ada waktu itu circle centang biru. Jadi kalau lo centang biru itu circle-nya di dunia influencer beda nih Kak. Iya. Kastanya beda Kak, gitu. Makanya banyak banget yang pengen banget centang biru karena memang untuk masuk ke status sosial tertentu lah. Iya, itu menentukan status sosial bagi yang belum paham. Oke.
Kalau di era 2009 sampai di 2021 atau 2022, centang biru, orang mendapat centang biru, oh oke. Oke. Bahkan di beberapa tahun belakangan centang biru bisa dibeli loh. Ya. Kan bahkan ada orang yang sampai getol, liput aku dong supaya ada bukti. Ya. Supaya dia bisa mengajukan lencana biru itu. Dan dia bisa membayar mahal tuh media. Yang penting dia namanya ada di Google. Ya. Terus kan itu butuh verified ya, verifikasi dari tim Instagram, Twitter, segala macam gitu. Dan sekarang dengan mudahnya cuman membayar 100 ribuan, kamu mendapat logo centang biru. Centang biru. Ya, sebenarnya kalau for me it's no interest anymore. Gue sih ngelihatnya juga seperti ini ya. Kebutuhan untuk validasi ditangkap sebuah kesempatan sama si pemiliknya media sosial. Jadi bisa dibeli gitu kan. Ini kan sebuah opportunity besar loh, Kak. Yes. Lu rela membohongi dirimu hanya untuk kepuasan semu. For what? Be honest to yourself. Sebelum kamu jujur ke orang lain. Tapi kan bagi beberapa orang ini adalah motif ekonomi. Jadi ketika lo dianggap banyak follower, banyak follower dan dianggap menginfluence banyak orang, endorsement banyak loh, Kak. Iya. Tidak akan ada alasan yang dapat diterima hanya karena motif ekonomi, pekerjaan utamaku dari situ. Terus lu rela membohongi dirimu sendiri. Sepanjang, it's okay, never mind, because karena ini aku akan kalau aku nggak jujur, aku beli skincare dari mana, gitu. Iya. Tapi puas nggak kamu mendapatkan hasil dari hasil berbohong? Iya, itu udah balik ke individu masing-masing sih, Kak. Nah makanya. Dalam kan setiap pekerjaan kan ada etika, ya kan? Iya. Ini kan kita untuk memberi edukasi antar kita berdua. Kita dia ngobrol brainstorming aja lah ya. Gitu. Itu sih. Jadi menurutku centang biru itu sekarang tidak ada nilainya. Oke. Mau lu punya centang biru verified atau tidak? Nah, ini kan menarik nih karena dari semua orang bisa centang biru gitu. Apakah ini tidak berpotensi untuk tindakan kriminal? Mau dia centang biru atau enggak sih, tindakan kriminal selalu ada ya. Gini. Jadi kan orang bisa nih bikin account gitu kan. Semudah itu untuk mendapatkan verified gitu kan, centang biru gitu kan dengan mudahnya. Tapi gini, meskipun centang biru itu berbayar sekarang itu kan harus ada bukti ya? Harus ada pembuktian bahwa ini benar-benar kamu. Akunnya ya? Akunmu. Dibuktikan dengan KTP atau paspor. Identity sesuai card nggak dengan sesuai nggak dengan namamu gitu loh. Menarik sih sebenarnya gitu. Nah, kalau Kakak pernah berpikir untuk apply centang biru? Tidak, karena ke diriku aja aku belum berdampak, apalagi ke orang lain. Yang penting dalam pandanganku itu sosial media itu aku yang mengatur sosial mediaku, bukan sosial media atau postingan orang lain yang mengatur diriku. I want to post what I want to post. Jadi ketika aku nggak mood mau posting, tidak akan ku posting. Ketika aku mood dan aku anggap itu memberi dampak, jadi aku bukan hamba konten atau hamba like atau komentar, enggak. Mau di like satu orang pun aku nggak masalah, karena tujuanku itu memosting ada kepuasan di diriku, dan kalaupun itu berdampak ke orang lain ya puji Tuhan, gitu aja. Jadi sosial media bukan mengatur aku, meskipun pada kenyataannya sekarang sosial media itu udah jadi kayak kebutuhan dasarnya kita bangun aja tiba-tiba lupa berdua udah langsung lihat handphone, cek sosial media. Aku bilang lebih ke playground juga. Sometimes juga karena kalau aku sih karena aku blogger, itu adalah salah satu alat lah untuk membranding diri. Karena jujur ya. Dan ada waktu khusus untuk itu ya. Jujur aku dulu itu punya media sosial karena tuntutan. Jadi ketika farm trip dituntut untuk punya media sosial ABCD, kemudian saat farm trip mesti nge-tweet, Instagram. Tadinya ketika tidak ada kewajiban itu aku nggak punya loh media sosial. Iya, kalau aku khusus Instagram nih agak unik dulu. Jadi Instagram ini dulu awal-awal eksklusif banget ya. Cuman ada aplikasi di iPhone. Iya. Gitu. Dan kayaknya
kalau di invite ya, bener nggak sih kayaknya? Kalau direkomendasi deh, nggak semuanya memang. Yes, Iya kan? awalnya. Temenku kayak gitu dulu. Jadi itu 2009, 2009, 2010. Tapi begitu aku punya Instagram itu, Hmm. lama, ada tahunan kali aku nggak isi, nol Baru postingan. postingannya setelah Iya. bertahun kemudian kan? Iya, itu postingan. Jadi aku ini, wah keren juga nih iPhone. Ada dulu di Batam itu ada sampai namanya grup Instagram Batam loh. Oke. Awal-awal, Iya. karena Karena tidak semua orang, Iya, kan? berarti ketahuan nih dia itu pemakai iPhone itu kan dulu eksklusif Betul, banget ya. betul. Jadi oh berarti dia pemakai iPhone nih Fans gitu boy kan. ya. Iya. Jadi ya udahlah gitu. Tapi yang namanya ya seperti itu tadi, belum punya waktu untuk itu, jadi ketika memosting buat apa gitu. Oke. Dulu awal-awal Facebook lebih sering di Facebook kan berinteraksi, dan ya, waktu kelihatan itu sih Kak dari angkatannya memang lebih suka ketahuan aku tua. Jadi waktu itu lebih duluan mengenal Facebook. yes, Beda baru waktu itu BBM juga lagi booming, Ya, BlackBerry betul. Messenger Nah. kan. Pekerjaan kami juga wajib waktu itu menggunakan BlackBerry Messenger untuk Betul. kirim laporan ke kantor. Jadi Instagram itu terabaikan. Nah, makin berkembang, Instagram membuka diri, dipakai sama ada aplikasinya ke Android. Betul. Mulailah ada punya Instagram nggak? Ya, Instagramnya follow dong. follow back kakak, Iya, gitu itu kan. belum follow dong Ya. gitu. Oke, jadi berkembang ke follow balik Ya. gitu. Ya jadi mulai postingan pertama itu apa ya? Em, tentang perjalanan ke Phuket Kalau atau gua laut atau apa gitu. ya itu. Jadi ya Dulu udah kalau nggak sih. salah itu di 2000, gue masih Batam 2014 ya. 2015 pun gue belum sudah punya Instagram, tapi nggak aktif gitu. Gue nggak aktif. Begitu 2015 tuh mulai gue farm trip. Nah barulah gue aktif tuh. Tadinya Iya. gue nggak aktif sama sekali Iya, gitu. iya. Jadi ya itulah awalnya. Orang-orang udah mulai menunjukkan eksistensi lewat sosial Eksistensi, media. ya benar. Kenapa tidak kita gunakan Ya, gitu? betul Tapi ya sih. itu jangan mau diperhamba sosial media Nah, tapi dan kan konten. sekarang ini juga yang menarik adalah kan tadi ada centang biru, ternyata kalau di Twitter kalau nggak salah ada centang kuning atau centang emas. Yang sekarang setelah diambil alih sama Mas Ya, ya. Yang itu biasa untuk perusahaan-perusahaan besar dan bayarnya Yes. kalau nggak salah sampai puluhan juta deh. Ya dikasih sign Nah, ya. apakah tidak mungkin Instagram akan mengadop juga centang yang kastanya lebih tinggi, Kak? Bisa jadi apa yang tidak mungkin di masa depan? Iya, betul sih. Karena ini hubungannya udah bisnis ya, Kak? Ya, segala sesuatu itu sekarang diperhitungkan nilai ekonominya, nilai bisnisnya, benar. dan apalagi masyarakat dunia sekarang itu kita hidup di era modern dan di era is it? Digital. Iya. Jadi mau nggak mau eksistensi kita itu bukan hanya dibutuhkan di dunia nyata, Betul. harus disupport dengan dunia maya. Oke. Nah, Dan pekerjaan sekarang pun kita, apalagi sejak pandemi ya, benar. kita push untuk aktif di dunia maya. Itu salah satu cikal bakal sekarang perubahan itu sih. Oke. Itu kan artinya di dunia maya juga akan terjadi pergeseran atau shifting sosial seperti di Yes. dunia nyata. Ya pasti. Nah, apa yang sekarang kan sudah kelihatan. apa yang Kak Cahaya rasakan nih? Pergeseran sosial di dunia maya yang terlihat untuk sekarang nih. Shiftingnya ya. Eh, tahu nggak kita lebih aktif di dunia maya sekarang daripada di dunia maya? Nyata Sekarang ya? di dunia nyata. Sekarang begini. Benar sih. Contoh nyata nih. Hari Sabtu atau Minggu kita di rumah gegoleran di dunia nyata. Kita bangun pagi, sarapan, terus goleran lagi, tiduran lagi. Tapi di dunia maya kita sangat aktif. Kita mau posting kegiatan meeting kita, atau kegiatan kuliner kita, atau kegiatan workout kita, yang padahal
nggak kita lakukan di hari itu. tidak dilakukan di hari Benar, itu. benar. Jadi pergeseran itu, jadi orang melihat kita aktif, sangat aktif, Iya, super benar. aktif di dunia maya. Nyatanya di dunia nyata Nyata kita tidak seperti seaktif itu. itu, betul. Nah makanya perlu dicatat itu, don't believe in all you see in social media. Jangan percayai media sosial 100%. Karena kan juga aku pernah dapat komentar, Kak, kayaknya hidup kakak enak sekali. Kenapa? Iya, iya. Kerjanya jalan-jalan Iya. terus. Kok kamu selalu banget jalan-jalan terus? Iya. Itu di media sosialnya Iya. kayaknya hari ini ke sini, hari ini ke sini, hari Iya. ini makan ini, hari ini nongkrong di sini. Padahal kan orang nggak tahu itu kejadiannya udah kapan dan kita let post aja. Iya. Keseringan kita sih let post ya. Iya, Keseringan betul. kita let post. Atau kita bisa jadi di negara tertentu memang pada hari itu, tapi kita post tentang keberadaan negara itu, tapi kita bukan berada di kota itu lagi. Iya, benar. Karena Nggak gini, real time. Nggak real time. Karena gini, kita perlu menjaga privasi kita Ya. juga. Kadang kita oversharing di sosial media. Betul. Tapi demi keamanan, pintaku, jangan share apa yang kamu lakukan real time di sosial mediamu bersamaan. Jaga keselamatanmu, jaga kenyamananmu. Tapi itu tergantung pilihan sih, cuman saran aja gitu, karena ada begitu banyak kejahatan yang bermula dari dunia maya. Dimulai dari kita pamer, orang akan melihat, orang akan memetakan. Di masa nggak berapa jauh dari situ ada kejadian kriminal, jadi lindungi dirimu. Itu aku banget. Jadi kadang-kadang dengan kita populer di media sosial itu ada plus minusnya. Ya, Jadi ya, pasti. ada beberapa kejadian gini Pak Kak. Sebenarnya impact-nya nggak langsung ke aku. Jadi si penipu ini tahu momennya ketika aku di luar negeri dan tidak bisa dihubungi oleh keluarga, maka si penipu ini aktif melakukan kegiatan kayak nipu lewat telepon gitu ke keluarga. Dan keluarga believe dong, karena memang gue nggak bisa dihubungin. Dan itu kejadian awalnya aku berpikir bahwa oh kebetulan. Tapi ketika ini 2-3 kali kejadian dan polanya sama Kak. Ketika aku di luar negeri, tiba-tiba ada yang aku telepon kena kecelakaan atau apa gitu. Nah, pada akhirnya dari situ aku dulu cukup aktif. Bahkan kalau ya karena awal-awal media sosial gitu kan ada feature yang namanya live. Iya. Live dong. Hai guys, gue lagi di sini Iya, gitu. iya. Itu ternyata tidak aman gitu. Jadi makanya itu salah satu untuk menjaga privasi dan keamanan adalah let post. Yes. Itu yang kupertimbangkan ketika melakukan kegiatan, ketika melakukan perjalanan paling anti live. Karena ya siapalah aku gitu ya. Dan ketakutanku itu, overthinkingku itu sangat besar untuk diriku. Ini kalau selalu ada pertimbangan. Ini kalau ku iniin sekarang, ada yang melihat nggak ya? Siapa yang melihat? Ini ada dampaknya ke aku nggak ya? Betul. Kalau cuman pamer aja buat apa? Betul. Dan kadang berpikir yang kita posting sekarang di sosial media itu juga jadinya kadang kayak jadi ajang pamer. Betul. Ya enggak? Kayak jadi ajang untuk pembuktian, oh I have brand this one. Aku Eksistensi. punya eksistensi ya, benar sekali. Gitu. Kadang berpikir juga untuk meninggalkan sosial media, tapi pekerjaan tidak boleh menghilangkan sosial media. Aku Jadi pernah gimana? sih, jadi Gitu. pernah nggak ada momen kayak menghilang dari media sosial, nggak posting bulanan? Iya, Pernah? kepikiran, bahkan menutup, Enggak. mendeactivate. Kalau aku sih mendeactivate belum pernah, tapi pernah beberapa bulan yang sama sekali tidak membuka. Maksudnya akunnya nggak posting, tapi paling kuat sih nggak buka media sosial, mungkin hitungannya 2 minggu lah. Facebook pernah sampai bulanan. Nah, Dan Instagram hanya bertahan seminggu. aku 2 mingguan lah, pas yang zaman COVID kan informasi yang masuk begitu Iya, besar iya, itu masif banget ya pada saat itu ya. itu aku benar-benar yang puasa lah dari media sosial ya. Tapi ya kadang-kadang memang ada pekerjaan yang memang harus kita mengaktifkan media sosial, makanya nggak bisa sih sekarang. Iya, apalagi di masa sekarang itu sebenarnya media sosial itu
sangat berdampak ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti zaman, tapi jangan kehilangan pola dan pandangan, dan jangan menjadi pembohong di sosial media gitu. Karena selalulah anggap bahwa sosial media itu menjadi ajangmu untuk berbagi kebaikan, berbagi ilmu, dan berbagi hal-hal yang berguna. Itu sih kalau dari. Terus gini, yang menarik nih, sekarang kan media sosial makin banyak nih, Ya. gitu. Apakah harus punya semuanya? Yang terakhir adalah Thread ya? By Instagram. Iya, benar. Ya. Punya, Kak Cahaya? Punya, karena gini, begitu diluncurkan beberapa jam, Iya. Threads, itu ku klik Oke. dan direct ke link, Iya. oke? Dan akhirnya punya, karena Oke. otomatis akun kita di Instagram dipakai untuk Threads, Iya. gitu. Jadi ada sign di Instagram kita itu dikasih tanda lah bahwa kita udah ada di Threads, Iya. gitu kan. Tapi ya kayak ini ya, fear of missing out, FOMO. Jadi ya udah ada tapi nggak posting, gitu. Dan sampai pada titik ya udah deh, Threads ini Yang penting punya aja. punya, and Tapi then aktif. ku manfaatkan ketika aku ada postingan baru di blog, Oke. linknya aku bagikan di situ, dan cukup berdampak sih. Mungkin karena dia aplikasi media sosial yang baru jadi ya. insight Ngehip lah ininya, lagi naik ya, semua. ya, jadi link yang aku itu cukup berdampak Oke, untuk viewersku di ya. blog. Jadi kenapa tidak ku manfaatkan Manfaatkan. aja? Bukan untuk curhatan kayak dulu awal-awal Twitter, enggak. Sekarang itu lebih ya udah, kalau nggak ada postingan ya emang nggak ada. Baru 2 postingan apa di situ? Itu pun cuman link blog. Aku Thread enggak. Karena itu tadi. Sekarang tuh kayak lebih kayak gue nggak FOMO-an loh. Pokoknya yang ya udahlah, gue nggak harus ngikutin orang lain lah gitu. Yes. Karena aku juga pernah tidak mengaktifkan Twitter 1 tahun atau 2 tahun. Jadi ceritanya dibajak, tidak kembali. Iya. Awalnya itu agak ada yang hilang, karena followernya lumayan lah ya. Terus ya udah, aku lepasin aja, udahlah biarin gitu. Ya udah, rasanya juga lama-lama setahun, 2 tahun gitu. Tapi sekarang udah balik lagi sih, dan aku ngerasa bahwa ternyata juga nggak harus semua media sosial kita punya. Iya, gitu. benar, setuju. Jadi memang platform yang ya sesuai dengan kita, kebutuhan kita gitu. Jadi aku sekarang biasanya ini lagi mau mulai nih. Kadang gini Kak, di era sekarang kan kita kadang sering mereview hidup orang lain ya, walaupun review nggak langsung Kak, reviewnya Bahasa gaulnya julid gitu, tapi kan bisa pakai pantun, bisa pakai majas gitu. Nah, jadi kalau di Twitter aku circle-nya itu ternyata bukan circle temen, circle-nya tuh lebih luas, lebih umum, lebih general. Dan aku ngerasa kalau mereview hidup orang lain melalui statement, melalui majas atau pantun-pantun lucu tuh lebih enak di Twitter gitu. Ada beberapa sosial media yang ku punya, tapi hanya 2 yang aktif banget. Oke. Twitter dan Instagram. Betul. Di Twitter aku jarang ngepost, tapi setiap hari aku membuka Twitter karena informasi yang paling lucu, paling cepet, umpamanya paling cepet, paling up to date, dan yang bikin emosi kita ups and down itu di Twitter. Twitter gitu. Emang tiap media sosial itu punya feel yang beda-beda gitu. Jadi yang mungkin untuk mereka yang secara visualnya ingin dimanjakan ya Instagram dong, udah pasti. Tapi juga itu pada akhirnya terjadi shifting atau terjadi pergeseran. Kalau dulu orang ngelihat feed mesti rapih, mesti cantik, tone-nya sama, sekarang enggak itu juga. tidak dinilai lagi. Tidak dinilai lagi gitu kan. Dan kakak perlu tahu, tahu sampai sekarang aku nggak punya akun TikTok. Alasannya kenapa Kak? Alasannya Apa yang tidak semua sosial media itu kita harus ikuti. Menurut Kakak, apa yang ada di pikiran Kakak tentang TikTok? First impression. Sense.
Kalau Instagram udah punya, ngapain aku harus punya TikTok? Oke. Feel-nya sama. Oke. Itu cuman for me is part of entertain Oke. myself. Jadi buat apa? Oke. Kalau aku pertama dulu, ini adalah media sosial alay, di mana yang mengakomodir orang buat nari-nari dan lip sync di awal ya, Iya, yang ada dulu anak-anak SMP itu ya. Ya, dan komunitasnya cukup besar. Aku bukan alasan itu Batam. sih. Aku itu. Terus alasanku ini pernah aku sampaikan ke salah satu waktu itu aku ikut pelatihan nasional podcast. Aku bilang ke dia bahwa ini adalah aplikasi alay. Terus dia bilang ke Aplikasi aku, sampah. terus dia bilang ke aku, kamu jangan begitu. Kamu lihat nanti 5 tahun lagi TikTok akan menjadi raja. Gitu. Nah, jadi aku dari podcast audio kenal seorang podcaster dari Makassar. Dia itu bikin konten cerita seram di Spotify. Marketingnya pakai TikTok, Kak. Sebenarnya antara marketing dengan konten dia ini tidak nyambung. Jadi konten yang dibikin dia namanya 10 tempat horor di Makassar. Nanti dia bikin konten audio yang cerita apa gitu. Dan itu nanti karena si TikTok ini bisa disisipkan link yang bisa diklik. Nah, jadi waktu itu aku sempat collab sama dia dan akhirnya waktu itu podcast audionya dia untuk cerita misteri itu menduduki peringkat 5 atau 3 besar lah gitu. Aku dari situ mulai berpikir, gila ya, luar biasa ya TikTok ini. Dan TikTok ini lebih ramah, Kak. Ramah like, ramah follow. Iya, kalau konten lo bagus, lo tidak harus punya banyak follower untuk di-like orang. Mereka tuh lebih ramah. Gitu. Nah, tapi karena saking ramahnya ini, sometimes memang menjadi sangat murah dan job-jobnya tidak semahal di Instagram. Dulu ya, gitu. Dan orang memang diarahkan untuk dagang di situ. Jadi ketika lo sudah punya akun di follower 2000, lo tuh bisa affiliate gitu. Yeah. Jadi lo bisa mempromosikan sebuah barang, bikin konten, nanti teman-teman kalau mau yang kayak gini, klik di bawah, lo dapat komisi. Dan semua orang tuh diarahkan untuk seperti itu, untuk mendapatkan duit yang besar. Dan kalau mau dapat lebih besar lagi, ya lo live streaming dagang gitu. Jadi memang ada pergeseran lah ya. Shifting. Bukan cuma sekedar hiburan semata. Bukan, ya, gitu. Dan konten-kontennya variatif sih sebenarnya. Gitu, konten-kontennya lebih variatif. Kalau kita memang yang kita buka edukasi terus, maka yang akan keluar juga edukasi terus gitu. Jadi sekarang TikTok itu untuk orang yang berbisnis itu memang lagi dikejar gitu. Jadi kan sekarang tuh termasuk yang merajai kan TikTok itu. Apalagi setelah pandemi ya. Nah, makanya memang terjadi pergeseran nih dari yang mungkin kita cari-cari yang konten yang bagus-bagus, tapi sekarang kan memang muatannya adalah bisnis gitu. Iya sih. Tapi belum mungkin suatu saat nanti. Ya, benar sih. Aku juga tidak terlalu aktif di TikTok karena secara feel-nya memang aku nggak dapet. Gitu tadi. Maaf ya, sambil ngemil. Iya, sambil ngemil kita gitu. Gitu sih. Ya, pada intinya sih validasi itu penting. Ya. Asal berguna bagi banyak orang. Ya. Berguna secara benar. Ya. Itu sih itu. Dan satu yang aku sekarang mungkin itu untuk pengalaman aku ya, experience ya. Jadi meski kita ada di dunia maya, tetap kita mempunyai tanggung jawab moral. Ya. Kita mesti punya attitude yang baik gitu. Ya. Karena dulu Kak, di awal-awal gue menggunakan media sosial, gue berpikir bahwa ini dunia bebas banget. Gue boleh ngomong apa aja, gue boleh komentar apa aja tanpa orang tahu siapa gue di awal-awal gitu. Tapi kan pada akhirnya kan kalau lo head speech, julid dengan artis, bisa ditrace, bisa dikejar gitu. Jadi sebenarnya ya apapun yang kita lakukan di media sosial itu memang ada tanggung jawab moralnya gitu. Dan di media sosial itu kalau kamu berkomentar harus dibarengi bukti valid
jangan cuman nyinyir. Karena Benar. kita netizen Indonesia ini sungguh sangat mudah untuk menghakimi orang lewat jari, lewat komentar-komentar di sosial media. Jadi kalau mau berkomentar, komentarlah yang membangun, boleh nyinyir tapi dibarengin dengan fakta. Iya. Jadi ketika kamu menghadapi tuntutan atau komentar dari yang lain, kamu bisa berargumen dengan sehat. Ya, berargumen dengan sehat, bukan cuma omdo doang Yes. gitu, ngomong doang gitu. Itu sih Kak, Ya, menarik ya ngomongin dari centang biru ke media sosial. menarik banget. Dan Iya. kita selalu begitu ya, kita yang Kita sehari-hari nggak Awal- pernah ngomong kayak gini, ngomongnya Iya. tuh nggak jauh-jauh dari makanan. Terus Iya. kita besok olahraga, besoknya, tapi nggak pernah olahraga atau diet gitu. Tapi Iya. di depan kamera aja ngomongnya agak-agak dalam ya Kak ya. karena kita jarang diskusi sih, maksudnya Bener. kita lebih banyak membaca, mengevaluasi, dan kita juga sibuk mengenai dan pekerjaan masing-masing. Iya, betul. Mumpung masih ada waktu seperti sekarang kita bisa sarapan bareng. Jadi kenapa tidak berbagi Iya. apa yang kita punya lewat podcast ini? Podcast begitu. santai ya gitu. Iya. Karena insight-nya beda. Saya blogger dan kakak ini adalah jurnalis. Saya blogger juga sebenarnya. Gitu. Gitu. Jadi simpulannya Kak, tetap bermedia sosial Iya. dan tetap berattitude yang baik. Ya, gunakan sosial mediamu itu dengan benar. Bertanggung jawablah untuk apa yang kamu punya, yang kamu posting di sosial media, dan jangan membohongi dirimu demi eksistensi. Tidak ada gunanya. Dalam ya, dalam sekali. Ya udahlah, aku nggak banyak komen. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga ini bermanfaat. Jika ada komentar langsung aja tulis di bawah. Kemudian juga kalau ada masukan Kak, bahas ini dong. Oh boleh banget gitu ya. Dan saya Danan. Saya Cahaya Simanjuntak. Kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bless you all. Bye.